Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amelia Golitsa, saya dari kelas 2 SIC Politeknik Kalteks Riau. Di sini saya akan melakukan dua hal, yaitu media dan juga middleware. Teman-teman, saya akan melakukan media, di mana dalam media ini berrelasi dengan suatu tabel, yaitu tabel pesanan, di mana dalam tabel pesanan juga berrelasi dengan media. Teman-teman, saya akan tampilkan terlebih dahulu migration dan model media. Berikut adalah tabel migration untuk media, yang dimana dalam media terdiri dari media ID, ref tabel, ref ID, file nama, caption, MIME type, sort order, dan juga untuk indeksnya yaitu ref tabel dan ref ID. Selanjutnya ada juga model untuk media, di mana dalam model media terdiri dari protected table media, protectable primary key media ID, dan juga fillable-nya yaitu ref tabel, ID, file nama, caption, MIME type, dan sort order. Begitu juga ada function-functionnya yaitu data ref untuk match dengan UMKM, produk, dan pesanan, dan juga scope by ref, scope by MIME type, get full URL attribute, get image attribute, dan juga file name attribute. Selanjutnya, saya akan menunjukkan untuk tabel pesanan. Pertama, yang migration, di mana dalam tabel migration ada juga ini, pesanan ID, nomor pesanan, warga ID, constraint, karena dia berrelasi dengan warga, total, status, alamat kirim, RT RW, metode bayar, dan juga timestamp dan sort delete. Metode bayar dan status memiliki list, yaitu yang untuk status pending, diproses, dikirim, selesai, dan dibatalkan. Untuk metode bayar ada transfer, COD, dan tunai, yang dimana defaultnya itu adalah transfer, dan default untuk status adalah pending. Selanjutnya, kita menuju ke modelnya, dimana dalam model ada dia berrelasi dengan model media. Ada protected table, pesanan ID, dan primary key adalah primary ID, dan protectable fillable yaitu untuk nomor pesanan, worker ID, total status, alamat kirim, RT RW, dan mode bayar. Dan juga ada protected cache, di mana ini akan menghitung total, decimal, create at, date time, dan update date time. Di sini dapat dilihat bahwa ada berrelasi dengan warga. Ada juga function untuk bukti bayar yang akan berhubungan dengan media. Lalu ada juga untuk detail pesanan, di mana pesanan ini berrelasi dengan detail pesanan. Ada juga public function medianya lagi. Public function produk, karena dalam pesanan berrelasi dengan produk. Lalu ada scope status. Scope warga. Scope metode bayar. Scope by date range. Scope search. Dan scope sort. Ada juga scope total range. Ada juga get status lengkap atribut. Ada juga get status batch. Ada juga untuk metode bayar. Metode bayar tapi batch-nya. Alamat lengkap. Format atribut. Tanggal pendek atribut. Tanggal lengkap. Ini untuk mengenerate nomor pesanan secara random, yaitu karena pada nomor pesanan itu adalah unik. Dan juga ada public static. Selanjutnya kita akan ke controller. Di mana dalam controller terdapat suatu query untuk pesanan,
yang bisa untuk search, status, warga ID, metode bayar, dan start date dan request and date. Ada juga fungsi sorting yang dari oldest hingga ke untuk oldest, total, dan juga yang lainnya. Ada juga untuk get staticnya untuk di dashboard nanti. Dan juga ada relasi dengan warga yang order by-nya itu dari nama. Dan di return view-nya adalah pesanan warga, total pesanan, pesanan pending, pesanan proses, dan pesanan selesai. Lalu di create terdapat relasi juga dengan warga dan produk. Ada juga public store, di mana dalam public store ini terdapat validate untuk semua data. Lalu ada DB Weekend Transaction untuk mengenerate nomor pesanan secara random karena nomor pesanan adalah nomor unik. Lalu ada juga untuk menghitung total detail produk dan membuat pesanan dengan nomor pesanan, validate, total sama dengan total. Ada juga untuk mensimpel detail pesanan. Lalu ada untuk mengupload bukti bayar, yaitu menggunakan media create dengan cara file name request, file name time, get client or original name, head, store as, lalu media create, get mime type, pesanan-pesanan ID, head, pesanan nomor pesanan, dan file. Dengan sub order adalah 1. Lalu ada DB commit untuk mereturn view-nya atau rollback jika tidak membuat pesanan, jika ada terjadi error. Ada juga fungsi show, edit, update, di mana fungsi update ini serupa dengan fungsi yang ada di store. Ada juga fungsi destroy, di mana fungsi destroy ini juga akan menghapus media dengan panggilan out media. Dan juga ada pesanan, hapus pesanan, DB commit, dan return direct. Dan jika terjadi error, maka akan menampilkan pesan berikut. Lalu ada juga public function untuk menghapus detail yang berrelasi dengan detail pesanan. Ada juga yang menghapus bukti bayar yang berrelasi dengan media. Ada juga untuk update status. Selanjutnya kita akan ke route. Kita akan ke main view-nya. Di mana dalam view-nya akan saya fokuskan ke bagian index karena index ini harusnya di bagian show, karena di dalam bagian show ini yang akan menampilkan media. Di mana yang berrelasi dengan media yaitu adalah bukti bayar. Berikut adalah section untuk bukti bayar. Yang di sini sampai sini. Di mana dalam fungsi bayar ini terdapat fungsi yaitu di dalamnya itu adalah if, di mana pesanan yang ada di dalam controller sama dengan bukti bayar, maka image akan menuju ke aset storage pesanan bukti bayar dengan nama file name-nya, di mana out-nya itu adalah pesan dengan nomor pesanan. Begitu juga ada juga ini untuk melihat full-nya secara lengkap. Dan ada juga untuk ini, untuk dapat dihapus media tersebut. Jika tidak ada media, maka akan menampilkan pesan tidak ada bukti bayar, upload bukti bayar melalui edit. Setelah membahas sedikit mengenai media, kita akan menuju ke bagian websitenya, di mana ketika saya menekan tombol view ini, view atau show,
Dimana ketika saya menekan tombol show tadi, akan menampilkan bukti bayar yang telah di-upload dengan dapat dilihat full dan juga dapat dihapus. Di sini dapat dilihat bahwa bukti bayar telah berhasil dihapus. Namun jika kita ingin kembali, ke halaman utama untuk pesanan, dan kita tambah pesanan baru lagi, pertama kita akan coba terlebih dahulu apakah jika kita upload saat ditambah data akan berhasil nampil ketika kita membuka data tersebut. Mohon maaf, sepertinya sedang loading. Mari kita tunggu loadingnya selesai. Di sini saya akan mengupload bukti bayar. Salah satunya saya menggunakan gambar yang seperti tadi. Simpan pesanan. Dan bukti bayar berhasil ditampilkan. Namun, saya ingin coba saat edit apakah berhasil jika saya edit dan menambahkan gambar baru lagi dan akan tampil di dalam show lagi. Maka kita akan menuju edit ke bagian tabel yang tadi hapus gambarnya. Ke bagian upload bukti bayar. Saya menggunakan gambar yang berbeda, yaitu ini. Dan kita simpan perubahan. Tapi tunggu dulu karena di sini sedang loading. Kita akan menunggu sampai loadingnya selesai. Setelah kita mengupload bukti bayar, kita simpan perubahan. Di sini kita hapus saja. Kita upload simpan perubahannya. Dan bukti bayar pun telah diupdate dan menampilkan yang baru. Namun, apakah gambar ini masuk ke dalam database? Maka kita akan lihat dulu ke database saya. Ke Laragon MySQL, kita open. Dan menuju ke media, data, F5. Di sini dapat kita lihat ada bukti bayar untuk pesanan. Ini menandakan bahwa bukti bayar telah masuk ke database. Selanjutnya, kita akan menuju ke pembahasan yaitu middleware, di mana dalam middleware itu akan berhubungan dengan authentication. Tentunya sebelum kita melakukan middleware, kita buat terlebih dahulu controller untuk authentication, di mana saya di sini sudah melakukan out controller. Telah membuat out controller dari sebelum-sebelumnya.
di mana saya membuat public index yaitu untuk out login, show regis untuk out regis, dan juga ada public function untuk fungsi regis, di mana dapat name, file email, password, ada validatornya lagi, dan juga ada buat user baru yang akan masuk ke database user, di sini berrelasi dengan user, dan juga ada fungsi out login dan return direct ke bahwa menyatakan sukses regis berhasil. Ada juga untuk memproses form login, di mana dalam proses form login ini untuk validasi form, dan untuk coba login. Ada juga function logout, di mana function logout ini untuk logout dari user. Lalu kita akan membuat middleware, di mana untuk membuat middleware kita ke terminal. Dan kita akan mengetik namanya yaitu PHP Artisan make middleware check is login. Di sini saya sudah melakukannya, di mana saya memiliki file middleware di bagian HTTP dan memiliki nama file yaitu check login PHP. Di mana dalam check login PHP yaitu adalah fungsi untuk authentication, di mana saya sudah ada menggunakan if out check return direct login. Untuk route ini disesuaikan dengan route yang telah kita buat di web PHP. Di mana saya di sini sudah membuatnya yaitu route login dengan nama login. Dengan begitu, ketika kita mau mengakses suatu halaman yang harus di login, maka harus di login terlebih dahulu dengan menggunakan fungsi middleware check is login. Setelah melakukan hal ini, kita akan juga ke bagian bootstrap yang ada pada halaman. Untuk dapat melakukan untuk bootstrap, itu akan dibuka di sini. Kita buka app-nya, dan kita akan memasukkan middleware aliasnya itu check is login untuk kita panggil kelasnya dengan cara mengklik kanan dan import class. Untuk biar dimana saat kita memanggil ini di route, dimana nanti check is login ini akan digunakan di dalam web PHP. Dimana saya akan tunjukkan yaitu di sini route group. Saya menggunakan route group ini karena terdapat banyak halaman yang harus diakses saat login. Dimana dalam route group ini kita memanggil middleware dan memanggil check is login function. Dimana saat kita login nanti akan mengakses halaman ini kita harus login terlebih dahulu. Contohnya, ketika saya logout, kita logout terlebih dahulu dari halaman web kita untuk mengakses tambah data. Di sini tombol tambah daftar sudah tidak ada dikarenakan saya menggunakan out di bagian view-nya. Namun ketika kita ingin coba akses, misalkan adalah halaman untuk yang tadi yaitu pesanan, kita akan coba pesanan. Kita akan coba mengakses guest.umkm.test pesanan, di mana pesanan ini merupakan halaman yang harus diakses ketika kita login. Nah, di sini dapat kita dan mendapat pesan bahwa silakan login terlebih dahulu. Berarti kita menggunakan check is login sudah berhasil dan menampilkan pesan berikut. Maka untuk dapat mengakses tambah data tadi, kita harus login terlebih dahulu. Di sini, ketika saya mengakses halaman tambah pesanan,
Di sini dapat kita lihat bahwa kita berhasil menggunakan fungsi middleware untuk project saya. Sekian dari presentasi untuk project saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila adanya kekurangan kejelasan atau tidak lengkap suatu penambahan ini. Sekian dari saya, terima kasih.